Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Secure Code Network. Jadi pada video kali ini gue bakal coba bahas tentang .git exposure. Nah, .git exposure ini termasuk ke OWASP 2017 ya, top ketiga, yaitu sensitive data exposure. Oke, mungkin kita bahas dulu dari sensitive data exposure. Jadi apa sih gitu SDE ini? Nah, sensitive data exposure atau SDE adalah kejadian di mana data sensitif seperti data pribadi, data keuangan, atau data rahasia perusahaan terekspos kepada pihak yang tidak berwenang. SDE dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk serangan cyber seperti peretasan, penipuan sosial atau malware. Yang ketiga, kelalaian manusia seperti kesalahan konfigurasi sistem atau kehilangan perangkat. Terus insiden operasional seperti bencana alam atau kebakaran gitu teman-teman. Nah, kita bahas langsung ke .git. Jadi apa itu .git gitu? .git exposure adalah kejadian di mana direktori .git yang berisi repository Git yang menyimpan kode sumber, data dan metadata lainnya dapat diakses oleh publik. Ini dapat terjadi karena kesalahan konfigurasi, kelalaian manusia atau serangan siber. Direktori .git biasanya tersembunyi dari publik, tetapi dapat diekspos jika konfigurasi server web tidak benar atau jika pengembang tidak berhati-hati saat menggunakan Git. Nah, .git exposure dapat menjadi masalah serius karena dapat memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang ke informasi sensitif seperti kode sumber, data pengguna, dan informasi rahasia perusahaan gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih untuk mencari .git exposure? Untuk mencari .git exposure, kita bisa menggunakan tool fuzzing seperti FFUF, WeFuzz, DirSearch, dan tool fuzzing lainnya. Nah, pada video kali ini gue bakal tunjukin dengan menggunakan DirSearch ya teman-teman gitu. Nih, DirSearch bisa kalian lihat gambarnya di sini tuh .git ya. Nah, ini adalah penampakan ketika kita akses .git-nya kayak gini. Nah, cara eksploitnya gimana gitu buat dapatin data-data sensitif gitu ya. Jadi untuk melakukan eksploitasi atau mengekstrak data-data sensitif dari .git, kita bisa menggunakan tools Git Dumper atau Git Tools. Oke, pada video kali ini gue bakal coba menggunakan Git Dumper teman-teman. Oke, kita langsung aja ke praktiknya. Nah, di sini saya udah nyalain untuk sistem operasi Kali Linux. Target kita itu adalah 192.168.1.10 gitu ya. Kebetulan saya udah bikin labnya untuk ngetes si kerentanan ini. Oke, kita coba uji koneksi dulu ke 192.1.1.10 ke targetnya dan bisa diakses. Oke, kita coba buka web servernya melalui browser Firefox. Di sini kalau saya akses 192.1.1.10. Nah, di sini website yang labnya tadi menggunakan WordPress gitu ya. Nah, kita bakal menargetkan website ini untuk dicari .git exposure-nya. Kita bakal coba menggunakan tools DirSearch. Saya bakal gedein terminalnya kalau jadi teman-teman bisa enak untuk melihatnya. Nah, untuk menginstal DirSearch, teman-teman bisa pakai command sudo apt get install DirSearch. Ini kalau di Kali Linux, karena DirSearch itu udah ada di Kali Linux ya, di repositorinya. Oke, karena saya udah install, dia bakal keluar outputnya kayak gini teman-teman ya. Nah, terus kita perlu install juga yang namanya Git Dumper. Itu menggunakan pip 3. Pastikan teman-teman sudah menginstal Python 3 pip ya. Oke, kita tunggu pip 3 install Git Dumper. Dia bakal langsung install. Nah, karena saya udah install, jadi dia bakal outputnya kayak gini gitu teman-teman. Oke, kita clear. Nah, sekarang kita langsung aja ke penggunaan toolsnya. Kita bisa menggunakan DirSearch -u, masukkan yang URL tadi atau targetnya, http Oke, kita masukin langsung, enter. Nah, dia bakal coba ngefuzzing directory itu tuh. Nah, di sini bisa kita lihat .git itu 200 akses, berarti bisa kita akses gitu teman-teman. Kita bisa copy, klik kanan, kita copy aja, buka lagi di sini, kita tambahin di sini. Oke. Kita lihat teman-teman di sini ada file .git ya, isi dari folder .git ini.
Nah, ini bisa kita ekstrak menggunakan git dumper tadi. Oke. Di sini udah kelihatan ya. Tuh. Kita clear aja, kita quit. Nah, di sini kita bisa copy aja. Yang ini, copy. Kita langsung gampang cara pakai teman-teman. Jadi gue bakal coba bikin satu folder namanya lab, cd ke lab ls kosong ya. Nah, di sini saya pakai git dumper. Paste kayak gini. Hasil.git. Nah, ini nama folder yang bakal menyimpan data-data sensitif yang dari .git tadi teman-teman ya. Kita enter. Sorry, di sini ada kesalahan. Git dumper bener kan ya? Tunggu teman-teman, ada sedikit masalah. Ini ada masalah tentang di git dumpernya. Nah, ini kita sembari belajar cara ngatasin misalnya kalau ada error kayak gini teman-teman. Oke, kita cari dulu git dumpernya di browser. Di sini nemu. Oke, ini ada git dumper segala macam ya. Tapi kok tadi udah diinstal nggak ada. Yaudah, kita bakal install dulu git dumpernya melalui repository GitHub ya. Oke, di sini saya bakal coba git clone cd git dumper ls, clear dulu biar lebih enak, ls. Kita install dulu requirementnya dengan cara pip3 install -r paste. Jadi sudah menginstal requirement atau library atau modul yang digunakan untuk menjalankan tools git dumper gitu ya. Nah, untuk menjalankannya kita bisa menggunakan perintah Python 3 kayak gini dan bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita copy ulang lagi untuk si URL nya ini, masukin lagi, kita kayak gini, hasil git gitu ya, kita gedein aja. Ini nama folder yang bakal menyimpan data-data sensitif hasil ekstrak dari .git nya tadi teman-teman. Enter. Oke, di sini sudah, kita tunggu aja. Nah, di sini kalau kita ls muncul satu folder namanya hasil git yang menyimpan data-data sensitif dari si .git tadi teman-teman ya, di sini nih. Oke, kita masuk aja ke cd hasil.git. Kalau kita ls, di sini kita mendapatkan source code website yang tadi teman-teman. Ini. Artinya kita bisa mengakses semua source code yang ada di website ini gitu. Dari hasil.git tadi. Nah, seperti kita ketahui bahwa WordPress ini menyimpan sebuah config filenya di sini, wp-config.php. Di dalam ini berisi tentang kredensial database. Kalau kita scroll, di sini kita mendapatkan kredensial WordPress-nya teman-teman gitu. Nah, ini bisa teman-teman laporin gitu ya. Oke, karena kita udah tahu kredensialnya, kita coba login nih. Nah, untuk loginnya kita bisa dua macam ya. Kita bisa lewat port dengan cara menggunakan perintah MySQL, atau kita cari panel loginnya. Kebetulan si Lofi Cafe ini menggunakan php-myadmin. Kita akses aja php-myadmin. Nih. Nah, kita masukin di sini WordPress. Di sini masukin varel 123 sesuai dengan ini tadi teman-teman yang di atas ini tuh ya. Kalau kita enter, kita bisa men-take over database-nya. Nah, yang berarti kita bisa juga mengganti password untuk usernya gitu teman-teman. Nah, di sini nih kita bisa ubah passwordnya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga video ini membantu. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you.